Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Kali ini saya mau cerita dan review film India yang berjudul Ghost Stories. Film ini adalah film antologi horor yang terdiri dari 4 film pendek yang dibuat oleh 4 sutradara ternama di India. Nah, kali ini saya akan coba membagi film ini ke dalam 2 video, dan ini adalah part 1. Film ini masuk dalam kategori film yang bolehlah versi Cerita Jules. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Film pertama disutradarai oleh Zoya Akhtar. Samira adalah seorang perawat muda. Di awal film terlihat Samira sedang menunggu seseorang, namun yang ditunggu tak kunjung datang. Saat itu tanpa sengaja dia melihat seekor burung gagak jatuh dari atas. Samira yang kecewa akhirnya memutuskan untuk pergi dan tak lagi menunggu. Saat itu ada tugas menggantikan koleganya merawat seorang pasien ke rumah. Pasien itu adalah seorang nenek-nenek bernama Nyonya Malik. Nyonya Malik tinggal sendirian di sana. Beliau tak mampu lagi melakukan apapun, sehari-hari hanya di tempat tidur atau di kursi roda. Kedua wanita itu pun bertemu untuk pertama kalinya. Samira memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia akan merawat Nyonya Malik. Putra Nyonya Malik seharusnya ada saat pergantian perawat, tapi ternyata dia tidak ada di rumah itu. Nyonya Malik berkata bahwa putranya ada di kamar sebelah sedang tidur, tapi tak ada siapapun di rumah itu selain Samira dan Nyonya Malik. Samira dengan telaten merawat Nyonya Malik dari memandikan, memberi makan, dan obat-obatan. Setelah Nyonya Malik tidur, Samira melihat-lihat isi rumah. Di meja rias dia menumpukan sebuah bros burung gagak dan memakainya. Malam itu Samira tidur di sana, namun semalaman tidurnya tidak nyenyak karena seperti ada orang lain yang berjalan-jalan di luar. Keesokan harinya Samira melakukan tugasnya merawat Nyonya Malik seperti kemarin. Nyonya Malik melihat bros yang dipakai Samira dan mengatakan bahwa dulu dia memiliki benda yang sama persis. Namun sekarang tak ada lagi yang berharga bagi dirinya. Kemudian tiba-tiba Nyonya Malik berkata bahwa ada orang yang datang. Dan benar saja, ternyata tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Namun tak ada siapapun. Samira adalah wanita muda yang terlalu bucin sama pacarnya yang terlalu cuek. Namanya Gudu. Dialah yang Samira tunggu di awal film. Di tengah malam tiba-tiba Gudu datang. Samira telah lama dan cemas ingin bertemu dengan Gudu. Saat itu mereka pun mulai bermesraan. Namun lagi-lagi Samira merasa seperti ada orang yang berjalan di luar kamar. Saat itu HP Gudu berbunyi dan ternyata istri Gudu menelpon. Kesal, Samira segera beranjak dari sana. Dia kemudian pergi ke kulkas untuk mengambil minum. Saat kembali, Gudu sedang berpakaian dan akan pergi. Meskipun Samira memohon untuk menemaninya, Gudu tetap memutuskan untuk pergi. Setelah itu Samira pergi ke kamar Nyonya Malik untuk memeriksanya. Nyonya Malik dari tadi berisik memukul-mukul besi ranjangnya dengan gelas. Dia berkata bahwa anaknya datang. Samira menjelaskan bahwa putranya tak ada, tapi Nyonya Malik bersikeras bahwa tadi ada yang datang. Karena Nyonya Malik tidak bisa tenang, Samira akan memberinya obat penenang. Namun beliau menolak. Kemudian beliau menyuruh Samira untuk ke dapur dan melihat putranya bersembunyi di sana. Setelah berdebat, akhirnya Samira setuju, namun dengan syarat setelah itu Nyonya Malik harus mau meminum obat. Samira pun segera ke dapur dan memeriksa, namun suasana begitu sunyi. Pelan-pelan Samira membuka pintu dapur. Tak disangka di dalam sana Samira melihat Nyonya Malik tergeletak di lantai dapur. Siangnya rumah itu telah dipenuhi oleh petugas polisi. Samira duduk di sofa, dia termenung sambil memakai kembali bros milik Nyonya Malik. Dari perkataan polisi, ternyata Nyonya Malik telah meninggal sejak 3 hari yang lalu. Menurut investigasi, putra Nyonya Malik ada bersamanya sebentar di rumah itu. Tapi kemudian putranya itu pergi meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Karena perawat pertama tidak ada dan putranya tak kunjung kembali, Nyonya Malik memaksakan diri menyeret tubuhnya ke dapur karena lapar.
dan di sanalah dia meninggal. Cerita pun berakhir. Cerita pertama ini walaupun gak ada jump scare-nya, tapi lumayan ada seremnya dikit. Ya bayangin aja rumah tua, sunyi, nenek-nenek. Gak serem gimana lagi coba. Ada satu pesan pentingnya sih buat kita, yaitu para lansia yang ditinggal di ujung masa hidupnya itu sangat butuh perhatian dan perawatan dari kita. Sebenarnya kalau ngeh selama film ini juga udah ketebak sih endingnya gimana. Soalnya si nenek selalu saja nyebut-nyebut soal dapur. Dan di salah satu percakapan dengan Samira, beliau ngomong gini, "Jika saja masih ada kehidupan dalam diriku." Nah, harusnya di sini udah paham sih ya, karena saya langsung ngeh sih, berarti beliau tuh udah meninggal. Dan ini tuh yang dirawat, disuntik, dikasih makan, dikasih obat, itu hantu guys. Dan dia kayak maksa banget kan nyuruh ke dapur. Itu kayaknya karena dia pengen tubuhnya diketemukan. Yuk next, film kedua disutradarai oleh Anurag Kashyap. Seorang wanita bernama Neha mengasuh keponakannya. Karena namanya susah disebut, jadi anggap saja namanya Andi. Andi adalah putra dari kakak perempuan Neha yang meninggal setelah melahirkan. Andi sangat terobsesi dengan perhatian dari sang bibi. Dan Neha juga adalah wanita yang hampir putus asa karena nggak juga bisa menjadi ibu dalam waktu lama. Neha memiliki koleksi boneka anak perempuan dan dia memperlakukan boneka-boneka itu seperti anak beneran. Pada malam hari, ayah Andi akan datang ke rumah Neha untuk menjemput Andi, dan besoknya sepulang sekolah, mobil antar jemput akan nurunin Andi di rumah Neha. Suami Neha sebenarnya kurang suka sama keberadaan Andi yang terlalu banyak mengambil perhatian Neha. Di atas loteng rumah Neha ada sarang burung gagak dan Neha suka memberi makan dan menaruh makanannya di sana. Di sarang itu ada telur burungnya. Suatu hari Neha mendapati dirinya akhirnya hamil. Beberapa saat berlalu, perut Neha pun sudah mulai membesar. Saat menunggu Andi pulang dari sekolah dan turun dari mobil antar jemput, Andi menaikkan tangannya tanda ingin digendong. Namun Neha menolak. Dia berkata bahwa perutnya sudah mulai membesar dan tak bisa lagi menggendong Andi. Saat itu Andi hanya bisa diam dan memandang dengan wajah marah. Saat Andi sedang menggambar, dia membuat gambar orang hamil. Namun kemudian dia mencoret gambar bayinya. Tepat saat Andi melakukan itu, Neha merasakan sakit di perutnya. Dia segera memanggil Andi dan meminta dibawakan air minum. Saat itulah perutnya kembali baik-baik saja. Ketika tidur siang, Neha bermimpi mengalami keguguran. Saat dia terbangun, ternyata Andi berada di sampingnya memandanginya. Saat di perjalanan pulang dengan ayahnya, Andi menanyakan apa makanan burung dan ayahnya menjawab bahwa makanan burung adalah cacing. Keesokan harinya saat di rumah Neha, Andi mencari cacing di luar. Dia kemudian masuk ke rumah dan naik ke loteng. Dia berusaha menaruh cacing itu di sarang burung. Saat itu dia pun menemukan telur burung. Saat itu Neha menegur Andi agar jangan menyentuh telur burung itu. Beberapa saat berlalu, Neha selalu memimpikan hal-hal yang aneh. Suatu hari Neha naik ke loteng dan ternyata 2 telur burung telah jatuh dari sarangnya dan pecah. Saat itu Neha berusaha membersihkannya dan dia pun mulai terlihat panik. Kemudian flashback ke masa kecil Neha di mana dia dimarahi oleh ibunya karena telah menyentuh telur di sarang burung. Padahal ibunya telah melarangnya menyentuh telur burung itu karena induk burung akan tahu dan mendorong telur itu jatuh dari sarangnya. Saat itu ibu Neha marah-marah sampai mengatakan bahwa Neha akan mendapat karma dengan tidak akan bisa memiliki keturunan. Suatu hari saat Andi pulang sekolah, Neha tidak menunggunya seperti biasa. Andi segera masuk ke rumah dan mencari Neha. Ternyata Neha ada di kamarnya. Namun saat itu Andi takut melihat Neha dan segera menutup pintu. Dia pun duduk di luar kamar, diam dan menunggu. Di kamar, Neha sedang memakan sesuatu seperti cacing. Saat dia mendengar Andi menutup pintu, dia kemudian melihat ke arah cermin. Di dalam cermin tidak ada pantulan diri Neha, tapi yang ada adalah makhluk besar berbulu seperti burung gagak sedang memakan sesuatu sama seperti yang Neha lakukan tadi.
Setelah diperhatikan, ternyata makhluk di cermin itu sedang memakan janin yang keguguran sambil memandang ke arah Neha. Neha syok dan menangis. Dia berusaha mencegah dan saat mengangkat tangannya, sayap burunglah yang terangkat. Kaget, dia segera mencabuti bulu di lengannya, tapi sebenarnya itu semua hanyalah ilusi Neha. Alih-alih mencabuti bulu di lengannya, Neha ternyata sedang menggaruk lengannya sampai berdarah. Saat suami Neha pulang, dia mendapati rumah dalam keadaan gelap dan Andi duduk di depan kamar. Suami Neha kemudian mengantar Andi ke depan pintu saat dia dijemput oleh ayahnya. Namun suami Neha tidak mau mengatakan apapun dan segera menutup pintu. Saat suami Neha naik dan membuka pintu kamar, dia mendapati Neha yang berdarah-darah sedang memeluk boneka. Sementara itu, saat di perjalanan pulang, Andi tersenyum sambil bergumam bahwa sekarang hanya dia seoranglah yang dicintai oleh Bibi Neha. Cerita pun berakhir. Cerita ini tuh agak sulit dimengerti sih dan bikin mau muntah di adegan yang Neha di kamarnya itu. Kemungkinan besar Neha mengalami masalah kejiwaan. Dia punya banyak stok alat tes kehamilan yang berarti dia beneran pengen punya anak, tapi selalu gagal atau mungkin juga dia udah pernah keguguran. Ditambah kata-kata ibunya semasa dia kecil, mungkin itu jadi bayang-bayang di kehidupan Neha. Makanya dia kayak berusaha baik-baikin burung yang ada di loteng rumahnya biar dia bisa punya anak. Nah, saat adegan di kamar itu, dia keguguran dan berhalusinasi bahwa ada burung yang memakan janinnya. Nah, mungkin di pikiran Neha itu adalah sebagai simbol balas dendam burung yang dulu waktu kecil dia ganggu telurnya. Di sini si Andi juga aneh banget. Dia kayak jadi anak yang bikin hubungan Neha dan suaminya kurang baik. Terus dia juga nggak mau berbagi cinta Neha sama bayi di kandungan Neha. Dan pas dia bergumam sambil senyum dan bilang kalau sekarang hanya dia seorang yang akan mendapat cinta Neha, itu serem banget dan diucapin anak kecil pula. Tapi ini semua cuman analisa saya aja ya, nggak ada penjelasan juga sih dari sutradara soal filmnya. Dan kayaknya sengaja aja gitu biar penonton bebas berspekulasi. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Ditunggu ya lanjutannya. Dan kalau kamu punya request film bisa tulis di komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!